Selamat datang di YouTube Rumah Sakit Lucu Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe YouTube Rumah Sakit Lucu Indonesia. Woi, selamat datang di KMK. Oi, selamat tahun baru dan selamat Natal buat yang merayakan. Terima kasih untuk yang sudah subscribe YouTube Rumah Sakit Lucu Indonesia. Dan di tahun yang baru ini tentu banyak sekali hal-hal yang baru yang kita ketemui di awal tahun. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal yang ditanyakan di awal tahun. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, profesi saya itu perawat dan saya saat ini bertugas sebagai relawan di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Dan banyak sekali ya, di awal tahun itu banyak sekali yang tanya kepada saya begitu. Dan ada beberapa pertanyaan yang saya sudah sortir, sudah pilih-pilih untuk saya menjawab di sini begitu. Dan ada yang sempat mengirimkan video kepada saya. Jadi mereka itu bertanya kepada saya melalui video begitu. Mungkin mereka tidak puas bertanya di sosial media atau buat status sosial media, akhirnya mereka bertanya kepada saya. Oke. Dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada saya di awal tahun ini, yang berhubungan dengan profesi saya dan berhubungan dengan COVID-19 dan berhubungan dengan apa yang saya kerjakan. Yang saya tahu akan saya jawab, dan yang tidak tahu akan saya bully Anda. Oke. Yang pertama, kita lihat dulu ini videonya. Ada seorang bapak-bapak amatir, kepala botak, dekil, kotor, tidak masuk akal. Dia tanya kepada saya. Pertanyaannya cukup menarik. Coba kita lihat. Woi, jadi saya mau tanya, kalau misalnya saya kena COVID terus saya isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang kau kerja itu, kira-kira saya bayar berapa? Gratis kah tidak itu? Bayar atau masuk gratis? Tolong kau jawab. Woi. Oke, saya paham. Saya paham dengan bapak-bapak kepala botak tadi. Mungkin dia itu tuh keturunan keturunan Pithecanthropus erectus begitu, atau kayak manusia purba begitu. Untuk bapak-bapak yang tadi tanya kepada saya akan menjawab. Dia tadi bertanya, apakah kalau misalnya kita isolasi mandiri di Wisma Atlet itu biayanya berapa? Atau berapa biaya isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Jakarta? Untuk bapak-bapak kepala botak tadi, saya ingin menjawab pertanyaan Anda yang sangat berbobot, dan mungkin itu juga ditanyakan oleh orang lain selain bapak-bapak kepala botak yang tadi itu. Jadi begini bapak-bapak kepala botak, Bapak punya pertanyaan itu memang masuk akal. Bapak tanya berapa biaya yang kita keluarkan untuk isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet. Ini pertanyaannya itu hampir sama kayak kita pergi ke mall, atau kita nonton di bioskop, atau kita beli sayur di pasar, terus kita pulang ketemu orang, oh itu di Indomaret sana, kalau kita masuk di dalam itu bayar atau tidak? Kalau kita masuk nonton di bioskop itu bayar atau tidak? Kalau kita ke gereja bayar atau tidak? Ya, saya tidak mau jawab. Oke, bapak-bapak kepala botak. Jadi begini, untuk pertanyaan yang tadi, berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta? Yang saya tahu dan yang saya alami selama bekerja di sini atau selama menjadi relawan, itu setahu saya 0 rupiah atau tidak ada biaya gitu. Jadi mungkin saya kurang tahu ya, itu untuk urusan pembayaran dan semuanya saya kurang tahu, tapi yang setahu saya itu semuanya ditanggung oleh pemerintah begitu. Jadi kayak pasien datang ke sini kemudian isolasi,
itu mau berapa lama pun itu tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Dan pertanyaan yang Bapak Kepala Botak tadi tanya itu sangat sinkron dengan apa yang saya alami begitu. Kenapa? Karena selama menjalani pekerjaan di sini, selama menjadi relawan, itu banyak sekali pasien-pasien yang memang mereka tanyakan kepada saya begitu, Pak, misalnya saya dirawat di sini, kalau misalnya keluar apakah saya bayar atau tidak begitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan kepada pasien, pertanyaan-pertanyaan sering ditanyakan pasien kepada kami begitu, lebih kepada saya begitu. Saya beberapa kali ditanya seperti itu, dan saya jawab tidak bayar, tidak ada sedikit biaya yang dikeluarkan begitu. Jadi selama isolasi mandiri di sini sampai selesai swab dan selesai perawatan, sampai pulang ke rumah tidak ada sedikit biaya yang dikeluarkan. Yang saya alami dan yang saya tahu seperti itu. Oke. Jadi untuk Bapak Kepala Botak tadi, untuk keresahan Anda, jangan pernah takut. Yang penting adalah jaga kesehatan supaya jangan sampai kepala Anda itu terkena virus corona. Karena ubun-ubun Anda itu masih cekung, Bapak Kepala Botak. Jadi jangan sampai Anda terkena virus corona. Oke? Untuk Bapak-Bapak Kepala Botak, itu jawabannya. Jadi kalau Bapak-Bapak Kepala Botak tadi kena virus corona, jangan takut untuk datang kepada kami atau untuk datang ke rumah sakit, karena rumah sakit terkhususnya atau lebih spesifik itu rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet itu, setahu saya, karena memang saya kerja di sini jadi saya tahu itu gratis. Selain itu, rumah sakit lain itu bukan urusan saya. Jadi Bapak Kepala Botak, jangan pernah Anda pergi ke rumah sakit lain. Misalnya rumah sakit RSUD apa begitu pergi, atau rumah sakit apa begitu. Jangan pernah pergi ke situ terus berharap gratis, karena itu rumah sakit yang saya juga tidak tahu apakah mereka bayar atau tidak bayar. Itu bukan urusan saya, oke? Saya jawab apa yang Anda tanyakan kepada saya. Oke, Bapak Kepala Botak. Jadi jangan pernah menanyakan hal ini kepada rumah sakit lain. Kalau Anda tanya kepada saya jawab di sini tidak bayar, ya, alias gratis dengan perawatan VVIP. Maksud saya perawatan di sini menurut saya sih sangat bagus begitu. Semuanya bekerja dengan bagus. Walaupun dengan kekurangan, walaupun dengan keterbatasan, namanya juga rumah sakit darurat, tapi beberapa testimoni dari pasien, begitu pasien pulang ke rumah mereka WhatsApp grup, terima kasih atas perawatannya, terima kasih kepada dokter, perawat, dan semua tenaga medis yang sudah bekerja membantu kami. Dari pesan-pesan singkat itu tuh saya bisa menyimpulkan bahwa rumah sakit sedarurat ini dengan keterbatasan, dengan berbagai kekurangan, tapi ketika pasien pulang dan WhatsApp seperti itu ke kami, itu kayak rasanya waduh, kita puas begitu. Artinya banyak orang di luar yang berpikir bahwa kita bekerja itu dengan fasilitas yang semuanya ada begitu, tapi mereka tidak tahu di dalam banyak sekali hal-hal banyak sekali kekurangan yang memang kita bekerja dalam kekurangan, dan bagi kita itu sudah hal biasa begitu. Jangan karena kekurangan, jangan karena tidak ada fasilitas, lalu kita mengorbankan nyawa pasien atau nyawa orang lain. Itu bukan tujuan kami begitu, atau tujuan siapapun itu yang berjuang untuk kemanusiaan. Berjuang dalam kekurangan dan berani untuk menyelamatkan nyawa manusia begitu. Oke, Bapak Kepala Botak. Penjelasan memang bagus sekali dan masuk akal. Tapi mohon maaf, bapak-bapak yang menjelaskan tadi, yang pakai topi ke belakang, tapi kayaknya kau juga kepala botak. Mohon maaf, saya tinggal di Afrika. Oke, kita akan jawab pertanyaan yang kedua. Kita nonton dulu ini videonya. Kayaknya orangnya yang sama, tapi kita nonton dulu videonya. Halo, jadi saya mau bertanya, kira-kira dana bansos itu sudah keluar atau belum? Kalau dana bansos sudah keluar, tolong dijelaskan ya. Terima kasih. Oke.
Dugaan saya ternyata benar. Dari face-nya, dari mukanya itu ternyata bapak-bapak kepala botak yang mukanya tidak simetris, mukanya seperti parabola, tutupan parabola. Itu kayaknya dia begitu, tapi cuma berubah sedikit begitu, ganti baju tapi tidak mandi. Itu kayaknya bapak-bapak kepala botak yang tadi. Oke, pertanyaannya pertanyaannya dana bansos kapan cair? Woi, bapak-bapak kepala botak, tolong sadarkan diri Anda. Saya curiga bapak-bapak kepala botak ini ada seorang kepala keluarga yang menunggu dana bansos untuk beli rokok, beli tuak, minum mabuk, tidak ingat anak istri. Itu kalau saya nikah dengan dia itu sepukul dia pakai balok itu bapak kepala botak itu. Terima dana bantuan sosial bukannya beli beras, beli gula, beli minyak, malah pakai main judi lagi. Itu tadi dia itu kayaknya muka judi itu main 3 daun saja kalah, dia mau ajak yang judi-judi besar. Bapak-bapak kepala botak ini memang. Oke, daripada saya emosi di sini dan saya punya darah tinggi, kamu mending tidak penting. Jadi begini, pertanyaannya, apakah dana bansos sudah cair? Jadi begini, kalau misalnya mau bertanya, itu kita harus lihat dulu kepada siapa kita bertanya begitu. Jangan semua pertanyaan itu ditanyakan ke semua orang begitu, karena kalau menurut saya, karena tidak semua orang itu punya kapasitas untuk menjawab semua pertanyaan begitu. Jadi kayak maksudnya lu tahu kan siapa yang harus jawab itu. Dana bansos itu tuh asalnya dari mana? Siapa yang harus menjawab pertanyaannya? Itu kan itu yang penting dulu tuh. Jadi kayak mau bertanya semua pertanyaan, mau bertanya tuh kita harus tahu dulu ini benar tidak nih saya tanya ke orang ini. Jangan sampai ketika kita bertanya ke dia malah tanya banyak ke kita begitu. Ini kan jadinya bukan bertanya, malah pertanyaan bertemu dengan pertanyaan. Jadi harus tahu dulu saya bertanya ke siapa begitu. Jadi untuk bapak kepala botak, kalau Anda mau tanya dana bantuan sosial, jangan tanya saya ke saya. Tanyalah kepada presiden, tanya kepada menteri, tanya kepada siapapun. Apalagi menteri sosial yang baru kan, ya pasti dia tahu apakah dana bantuan sosial sudah cair atau belum. Tapi dengar-dengar itu sudah cair. Jadi kepada bapak kepala botak tadi, tolong kalau memang sudah cair, manfaatkanlah dana bantuan sosial itu dengan baik. Beli beras, beli gula, beli kopi, beli teh, beli susu, kasih anak, kasih istri. Jangan kau pakai main judi, ubun-ubun cekung. Jangan kau pakai main judi. Karena itu tidak pernah menguntungkan keluarga. Uang yang dari judi itu tidak pernah menguntungkan dan tidak bermanfaat. Mending kau pakai uang itu dari dana bantuan sosial dari pemerintah itu kau beli beras atau kau beli bibit, terus kau tanam sayur, terus kau jual. Itu baru betul. Oke, bapak kepala botak, tolong stop main judi, stop minum mabuk. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya menurut saya itu pertanyaan yang menarik begitu. Kita lihat dulu pertanyaannya ini. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya. Katanya Anda perawat. Jadi saya mau tanya, kenapa perawat itu seragamnya warna putih? Kan bisa tahu warni, warna merah, warna putih, warna kuning, warna biru, warna ungu, warna pelangi, warna-warni. Kan bisa diganti dengan warna lain. Kenapa harus warna putih? Tolong jelaskan. Woi, kenapa perawat itu seragamnya warna putih? Saya tidak setuju. Saya itu sukanya warna merah atau warna ungu. Ungu itu warna janda kesukaan saya. Tolong jelaskan. Tolong. Kayaknya ini orang yang sama, tapi kayak hanya berubah begitu. Tapi tidak apa-apa lah, namanya juga pertanyaan di awal tahun. Saya berusaha untuk jawab. Oke, pertanyaan tadi, kenapa perawat itu seragamnya putih-putih? Jadi begini,
seragam putih-putih itu kalau setahu saya itu kenapa warna putih, karena warna putih itu melambangkan steril, murni dan suci begitu. Jadi kayak kita pakai seragam putih-putih terus ketemu orang yang lagi sakit, begitu dilihat kita mungkin dengan pakaian yang kita pakai, dengan penampilan kita itu hatinya jadi sejuk, hatinya jadi tenang begitu. Itu alasannya kenapa perawat itu seragamnya putih-putih begitu. Tapi kalau misalnya kau pakai baju warna merah, kau datang ke pasien, kemudian pasien itu mungkin dia itu orang politik dari partai lain, terus tiba-tiba dilihat warna merah. Wah, kamu ini pendukung PD, kamu ini pendukung PD. Oh, kamu ini buka pakaian kamu, buka pakaian kamu. Ya, malah kita jadi demonstrasi, kita jadi bentrok di dalam ruangan. Ini kita mau datang di rumah sakit ini mau berobat atau kamu mau urus demo di sini atau mau urus partai? Itu kan begitu kan, kita jaga-jaga juga. Siapa tahu orang punya pemikiran seperti itu kan, kita tidak tahu. Makanya paling aman itu lebih baik warna putih. Karena setahu saya tidak ada partai yang bendera partainya warna putih. Oke. Jadi itu hanya intermezzo, tapi lebih pentingnya adalah karena warna putih melambangkan steril, murni dan suci. Jadi ketika orang lihat kita berpakaian putih, ya mereka merasa tenang dan nyaman begitu. Tapi apakah ketika orang yang bukan perawat menggunakan seragam warna putih, menggunakan pakaian warna putih, orang melihat merasanya tenang? Tergantung. Kalau memang kau pakai baju warna putih terus kau punya masalah banyak dengan orang, itu mereka lihat kau juga mereka mau bunuh kau. Nah, jadi lebih bagus kau pakai pakaian warna putih. Kau pakai pakaian yang warna lain, begitu pakai warna hitam kah, atau pakai apa, baju Spiderman kah, apakah robot kah, apa, biar lebih bagus begitu. Jadi kalau Anda tanya kenapa perawat seragamnya putih-putih, karena warna putih melambangkan steril, murni dan suci. Jadi mohon maaf nih, Bapak Kepala Botak, kayaknya saya nih orang paling suci. Ini pertanyaan terakhir kayaknya. Ada tadi yang tanya kepada saya, cukup menarik sih pertanyaan. Coba kita lihat dulu videonya. Woi, katanya pakai masker bisa mencerahkan kulit. Tapi kenapa kau punya kulit tetap redup? Omong kosong. Tae. Waduh, gokil. Ini memang manusia kurang ajar dia ini. Oke, dia tadi tanya kenapa pertanyaannya katanya pakai masker itu mencerahkan kulit, tapi kenapa Anda tetap gelap? Tetap gelap atau tetap redup begitu maksudnya? Weh. Banci kelaber. Jadi begini, tadi masa apa hubungannya pakai masker dengan kulit begitu? Maksudnya masker apa dulu? Karena ada banyak masker penutup mulut dan hidung atau masker apa? Masker kulit. Dan saya itu tidak tahu ke sana karena maksudnya ya kalau pakai masker penutup mulut dan hidung itu tidak ada hubungan dengan warna kulit. Mau siapapun dia mau pakai itu masker warna apakah terserah. Mau orang Afrika pun pakai masker juga tetap dia akan kelihatan gelap. Ini masa kau protes ke saya katanya pakai masker memutihkan terus kenapa saya warnanya redup? Kalau maksud Anda itu masker penutup mulut dan hidung itu tidak ada hubungan. Kalau maksud Anda ini masker kulit, ya bisa masuk akal. Tapi mohon maaf, memang saya punya warna kulit ini redup. Tapi saya punya hati ini menyala, bersinar terang. Aneh sekali begitu. Jadi mohon maaf nih Bapak Kepala Botak. Memang saya punya warna kulit ini redup. Tapi saya punya isi hati di dalam ini suci semua. Saya punya jantung ini setiap 3 hari sekali itu saya buka terus saya cuci, saya pasang kembali. Kau bisa tidak begitu? Kau bisa tidak buka kau punya jantung terus kasih keluar terus cuci dia terus gosok dengan kenebo, kau cuci dengan molto, cuci dengan mama lemon terus kau jemur terus kau pasang kembali. Kau bisa tidak? Kepala Botak. Saya bisa. Memang saya punya kulit ini redup, tapi saya punya isi di dalam ini mengkilat.
Aduh. Makanya kalau tanya itu lihat-lihat dulu. Saya ini kan orang kesehatan. Jadi kau jangan tanya-tanya saya soal begitu-begitu, kepala botak. Nah, jadi saya kasih tahu memang kalau pertanyaan tolong yang masuk akal, kepala botak, dan lihat-lihat orang juga kalau mau tanya. Jangan asal tanya begitu kayak pasti tidak masuk akal. Aduh. Oke. Jadi pertanyaan terakhir tadi dari kepala botak, katanya masker itu memutihkan, terus kenapa saya pakai masker tetap redup? Aduh. Saya jujur saya itu kalau mandi itu paling rajin. Makanya rata-rata kalau orang timur itu mandinya paling rajin. Karena kayak kita tuh kok, karena saya tuh kebanyakan karena nonton di iklan terus ada sabun Lifebuoy begitu, atau sabun apa, jangan sebut merek, sabun apa, pokoknya sabun-sabun atau pembersih kulit begitu, membersihkan dan mencerahkan kulit. Itu kan begitu kita lihat kan dia pakai habis dia bilas begini langsung cerah. Awalnya saya pikir itu betul. Saya pikir itu, oh ini beli ini barang kayaknya kita punya kulit langsung mengkilat begitu. Begitu saya coba, ternyata nihil. Tidak ada guna sama sekali. Karena memang kulit kalau sudah warnanya begitu. Kecuali kau cat seperti manusia silver itu mungkin dia bisa berubah. Tapi kalau warna asli tetap warna asli. Jangan rubah-rubah. Itu tuh karya tangan Tuhan. Itu kau jangan rubah-rubah. Kalau kau rubah Tuhan punya karya tangan. Tuhan rubah kau punya umur. Kau mati. Makanya jangan rubah-rubah Tuhan punya karya tangan. Jangan pernah. Kalau warna kulit Tuhan sudah ciptakan hitam, putih, orange, merah maron. Jangan kau rubah-rubah. Kalau kau rubah-rubah Tuhan punya karya tangan, Tuhan rubah kau punya umur, kau mati. Makanya jangan rubah-rubah kepala botak. Dan saya tuh semakin kesini baru saya paham begitu ternyata iklan-iklan itu tuh memang aslinya yang orang iklan itu dia memang kulitnya warna putih. Jadi kayak dia pakai sabun begini, wah terus siram dengan air begini, wah langsung putih. Pertama kali iklan yang saya paling ingat nonton waktu itu kalau tidak salah Ariel Noah. Itu waktu masih di pelosok, begitu ada TV masuk, terus saya nonton iklan begitu, wah ini Ariel Noah begitu, warna kulitnya berubah jadi warna putih. Begitu kuliah saya coba, ternyata tidak ada perubahan. Saya mulai mengobservasi iklan-iklan, dan ternyata memang orang yang iklan itu aslinya warna kulit itu memang warna putih. Makanya saya kasih tahu, kepala botak, kulit mau putih, kau mau hitam, kau tidak ada urusan dengan itu masker. Kau mau masker apakah? Bengkuang kah, mengkudu kah, masker lombok kah, masker petai Cina kah, masker pisang kah, keju kah, spaghetti, stroberi, salome kah, tidak ada hubungan. Atau kau pakai masker kuah salome juga tidak ada hubungan. Masker kuah bakso juga tidak ada hubungan. Karena memang itu tidak ada hubungan. Terigu di muka juga tidak ada hubungan. Karena aslinya memang kau harus putih dulu. Kau beli itu produk 10 kali lipat juga tidak ada guna. Makanya jangan paksa diri kasih tahu dengan masker. Tidak penting gitu masker. Kayak saya kasih tahu kepala botak supaya kau ingat baik-baik. Warna kulit itu Tuhan yang ciptakan. Tangan Tuhan itu Tuhan yang menciptakan semua. Mau siapapun warna kulitnya itu karya tangan Tuhan. Karena kita itu lahir itu tuh sudah dengan warna kulitnya. Tuhan sudah atur memang sedemikian rupa. Kau ini warna kulitnya begini, kau ini warna kulitnya begini. Kalau misalnya warna kulit kita tentukan sendiri, itu kita lihat sekarang ini nih pelangi semua random. Karena orang punya selera itu beda-beda. Ada yang warna hitam, ada yang warna pink, ungu, merah, biru. Itu tuh kita lihat itu kayak random begitu, kayak pelangi ada di mana-mana. Karena tidak sesuai begitu. Makanya Tuhan itu tuh memang mantap begitu. Jadi dia tuh sudah menciptakan, oh kau ini warna kulit hitam, kau ini warna kulit putih, kau ini warna kulit sawo matang. Itu karya tangan Tuhan. Makanya kepala botak
karya tangan Tuhan itu kau jangan roba-roba. Kalau Tuhan sudah ciptakan kau kulit warna hitam, warna hitam. Kau kulit warna putih, warna putih. Kau kulit sawo matong, sawo matong. Jangan kau roba. Karena kalau roba karya tangan Tuhan, Tuhan roba kau punya umur. Sampai ketemu di neraka. Woi bos, kalau bicara itu tolong cermin dulu. Kau bilang saya kepala botak, kau juga kepala botak. Coba kau buka topi. Saya ini kakak pertama. Buta huruf ini nih. Kau macam-macam saya bakar kau punya ijazah SD. Hah? Ampun kakak pertama, ampun. Ampun. Ternyata kita bersaudara kakak pertama. Ampun Firaun, ampun. Woi, selamat datang di KMK.